Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Setiaji, mahasiswa semester 3 S1 Ilmu Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keluarga berencana, manfaat keluarga berencana, kontrasepsi, jenis kontrasepsi, serta kontrasepsi darurat. Keluarga berencana atau biasa juga disebut dengan KB adalah upaya mengatur kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara antara kesepakatan suami dengan istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga, masyarakat, serta negara. KB juga bisa diartikan membatasi anak dua lebih cukup. Manfaat KB keluarga berencana dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah manfaat untuk ibu, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah setidaknya kematian 1 dari 4 ibu, menjaga kesehatan ibu, merencanakan kehamilan lebih terprogram. Yang kedua ialah manfaat KB untuk anak. Yang pertama ialah mengurangi resiko kematian bayi, meningkatkan kesehatan bayi, mencegah bayi kekurangan gizi, tumbuh kembang bayi lebih terjamin. Yang ketiga, manfaat KB untuk keluarga ialah meningkatkan kesejahteraan keluarga, harmonisasi keluarga lebih terjaga. Kontrasepsi ialah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Ada beberapa jenis, masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Jenis-jenis kontrasepsi. Yang pertama, metode sederhana. Metode ini dibagi menjadi dua bagian. Metode sederhana dibagi menjadi dua metode. Yang pertama tanpa alat. Yang pertama ialah metode amenorrhea, laktasi atau mal wanita. Yang kedua pantang berkala atau kalender. Pasangan sengaja tidak berhubungan seksual pada hari-hari tertentu pada waktu wanita berkemungkinan besar untuk menjadi hamil. Senggemak terputus. Pria mengeluarkan air maninya di luar vagina ketika berhubungan seksual. 2. Dengan alat atau obat. Yang pertama, kondom atau karet KB. Pria dapat menggunakan sarung dari karet selama berhubungan seksual. Yang kedua, diafragma. Wanita meletakkan tisu atau diafragma dalam vagina sebelum berhubungan. Pilihan metode sederhana ialah alat kontrasepsi efektif mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar. Kekurangannya ialah kemungkinan terjadi infeksi pada saluran kencing. Yang kedua, ada metode efektif. Metode efektif dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama, susu KB atau implan. Wanita dapat diberi 2 batang susuk di bawah kulit lengan atas untuk mencegah kehamilan selama 1 tahun atau lebih. Kelebihan susu KB aman bagi wanita menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu pasca persalinan. Kekurangannya tidak haid, sakit kepala, dan keluar flek-flek. Yang kedua, ada pil. Wanita dapat meminumnya pil setiap harinya untuk mencegah kehamilan. Kelebihan pil KB ialah tidak mempengaruhi kesuburan meskipun menggunakan dalam jangka panjang. Kekurangannya, pada bulan pertama akan menimbulkan efek samping mual, kenaikan berat badan, hingga sakit kepala, namun efek ini tidak berbahaya. Yang ketiga, ada AKD atau spiral atau IUD. Kelebihannya itu sangat efektif menjaga kehamilan. Kekurangannya, masa haid berubah menjadi lama dan banyak, dan ada kemungkinan infeksi panggul. Yang keempat, ada suntikan atau injeksi. Wanita bisa disuntik oleh dokter atau bidan untuk mencegah kehamilan selama 1 bulan atau lebih. Kelebihannya, aman digunakan bagi ibu menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Kekurangannya, kenaikan berat badan, sakit kepala, dan jika menghentikannya, Anda bisa hamil lagi dengan segera. Yang ketiga, ada kontrasepsi mantap. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, sterilisasi wanita. Wanita bisa dioperasi agar tidak mempunyai anak lagi. Kelebihannya, cara ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Kekurangannya, rasa tidak nyaman pasca operasi. Yang kedua, ada sterilisasi pria. Pria dapat dioperasi agar tidak punya anak lagi. Yang pertama, kelebihannya tidak akan mempengaruhi kinerja seksual pria. Kekurangannya, rasa tidak nyaman pasca operasi dan metode ini tidak dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Metode kontrasepsi darurat. Keadaan darurat. Kondom bocor, lupa minum pil, lupa suntik, atau akibat perkosaan. Untuk mencegah kehamilan setelah berhubungan tanpa proteksi. Yang kedua, kontrasepsi ini berupa pil khusus yang dapat diminum dalam waktu 3 hari selama 72 jam setelah bersenggama. Contoh merek Postinor. Postinor terdiri dari 2 pil. Yang pertama diminum setelah berhubungan, pil kedua diminum setelah 12 jam kemudian.
Syarat ibu dapat memulai pemakaian kontrasepsi. Penapisan kehamilan. Yang pertama, apakah Anda mempunyai bayi yang berumur kurang dari 6 bulan? Dan apakah menyusui secara eksklusif dan tidak mendapatkan haid selama 6 bulan tersebut? Yang kedua, apakah Anda pandang bersenggema sejak haid terakhir atau bersalin? Yang ketiga, apakah haid terakhir dimulai 7 hari terakhir atau 12 hari terakhir bila klien ini menggunakan AKDR? Yang ketiga, apakah Anda menggunakan metode kontrasepsi secara tepat dan konsisten? Bila ada jawaban iya pada satu pertanyaan atau lebih di atas, metode kontrasepsi dapat digunakan. Jika semuanya tidak, ibu harus melakukan tes kehamilan atau menunggu haid berikutnya.